Berikutnya Allah katakan, kenapa Anda dikasih ujian? Walaqad fatanna alladzina min qablihim. Karena Allah sudah kasih itu pada orang-orang sebelum kalian. Walaqad fatanna alladzina min qablihim. Dan Allah sudah kasih itu semua pada orang-orang sebelum kalian. Kalian tahu nggak? Sebelum kalian ada orang-orang lebih pinter, ada orang-orang lebih berilmu, ada orang lebih sayang sama Allah, ada orang-orang yang Allah lebih sayang sama mereka, lebih ganteng daripada Anda, dan dapat ujian lebih berat daripada Anda. Kenapa Anda nggak dapat? Apa yang membuat Anda merasa lebih istimewa daripada Nabi Muhammad? Apa yang membuat Anda merasa lebih istimewa daripada Nabi Ibrahim? Apa yang membuat Anda lebih istimewa daripada Nabi Isa alaihi salam, Nabi Musa, Nabi Yusuf? Mereka semua dapat. Walaqad fatanna alladzina min qablihim. Dan Allah sudah uji semuanya mereka. Apa yang membuat Anda lebih merasa istimewa daripada mereka? Kita mengatakan bahwa kita pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, betul begitu. Tapi sayangnya banyak di antara kita yang kadang-kadang cuma milih ngikutnya mau di mana, betul begitu. Termasuk salah satu. Ada doa Rasul yang jarang banget didoakan sama umatnya. Mau tahu? Ya Allah, aku minta hidup dalam keadaan miskin, aku minta mati dalam keadaan miskin dan dibangkitkan bersama orang-orang miskin. Pernah doa kayak begitu? Itu doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan susah seumur hidupnya. Teman-teman sekalian, kita baca di dalam surat Al-Fatihah 17 kali sehari. Saya cuma mengingatkan aja. Al-Fatihah itu adalah inti daripada sholat. Nggak ada Al-Fatihah, maka nggak ada sholat. Ketika kita baca Al-Fatihah, ada satu ayat yang paling powerful di antara Al-Fatihah itu. Apa inti daripada Al-Fatihah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu adalah ayat yang paling powerful. Ya Allah, saya minta pertolongan dan saya beribadah kepadamu dan saya minta pertolongan. Apa yang kita minta? Ihdinas siratal. Apa yang kita minta? Siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, yang kami minta, kami spesifikkan dulu. Yang kami minta adalah jalan yang pernah Engkau berikan pada orang-orang sebelum kami. Persis, walaqad fatanna ladzina min qablihim. Yang Anda minta adalah fitnah-fitnah mereka. Ini yang Anda minta sebenarnya. Nggak percaya? Oke, coba lihat bagaimana tafsir para ulama. Dikatakan siratal ladzina an'amta alaihim ada 4. Silakan pilih. 1 jalannya para nabi, 2 jalannya para syuhada, 3 jalannya para siddiqin, 4 jalannya para salihin. Berarti nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Mulai dari yang paling bawah. Kalau nabi nggak mungkin lah, kan kita bukan nabi kan ya. Dan kita nggak mungkin dapat ujian seperti para nabi. Yang kedua, siddiqin, Abu Bakar. Ujiannya difitnah, nemenin Nabi, dapat kemudian kesulitan-kesulitan. Ali bin Abu Thalib gantiin Rasul ketika di kasur mau dibunuh sama orang, ngerinya luar biasa. Kayaknya terlalu berat ya Ustadz. Ada lagi yang lebih rendah. Oke, syuhada. Ada nggak syuhada yang nggak mati? Sekalian, nggak ada syuhada yang nggak mati kan? Ya semua syuhada yang mati lah. Saya nggak siap mati Ustadz, masih jomblo Ustadz. Ada yang lebih rendah lagi Ustadz. Oke, salihin. Ya solihin itu yang difitnah sama orang, sekalian. Lihat di dalam Al-Quran, kita berkata, kita memperbaiki, mereka merusak. Tapi mereka bilang, enggak, kamu yang merusak, bukan saya. Bisa dipahami untuk sekarang. Felix Yao dibilang radikal, untuk sekalian. Ya Allah, saya tuh pergi kemana-mana. Ini bukan ini kayaknya boy band ini, untuk sekalian. Saya mana-mana pakai batik masih dibilang anti NKRI, untuk sekalian. Saya kemudian di rumah saya tuh, bapak saya agama Kristen, nenek saya agama Buddha, ada yang agama Katolik, ada yang kemudian Protestan. Di rumah saya tuh bineka tunggal ika, sekalian. Tapi saya masih dibilang intoleransi, sekalian. Ini kadang-kadang lucu. Yang fitnah siapa gitu kan ya? Yang kemudian yang kena fitnah siapa? Yang bubarin pengajian siapa? Yang dibilang radikal siapa, sekalian? Capek deh tadi. Ya tapi nggak apa-apa. Ya walaqad fatanna alladzina min qablihim. Kalau kita lihat nabi, siddiqin, syuhada, salihin, semuanya susah. Itu jalan yang antum minta. Makanya coba lihat Fatimah. Itu ketika kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mau meninggal, dia lihat wajah bapaknya ketika sakratul maut, nangis dia. Ya Allah, ya Nabi, ini Nabi Allah, matinya begini, wafatnya begini, kesakitan banget. Ya Allah, seumur hidup kamu menderita wahai bapakku, masa menjelang ini juga menderita? Apa kata Rasulullah? Sabar wahai Fatimah, setelah ini nggak ada lagi penderitaan bagi bapakmu. Kenapa? Seumur hidup Rasul itu menderita. Antum kita ketika antum bilang siratal ladzina an'amta alaihim, kami mau jalannya Muhammad, kami mau jalannya Rasulullah. Ya Allah, apakah jalannya Nabi Muhammad itu bermewah-mewahan? Gak ada.
mobil mewah, rumah mewah, enggak ada. Bukan saya bilang enggak boleh, tapi Rasul kita enggak begitu. Paham sekalian? Siratal ladzina an'amta alaihim adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pergi ke Thaqif, bertemu dengan ketika pergi ke Taif, bertemu dengan Bani Thaqif, dalam dirinya dia mengharapkan banget karena infonya itu orang baik-baik. Dia pergi ke sana dari Mekah jalan kaki, sekarang naik mobil ngebut 3,5 jam. Jalan kaki Rasulullah mengharapkan pertolongan orang-orang di Taif, sampai di Taif ternyata orang-orang Thaqif itu sudah diprovokasi. Akan datang pada kalian seorang yang nanti akan membuat kalian tuh terpisah daripada orang tua kalian. Dia ngajak dengan sihir dan mantra dia. Dia harus kemudian dihalang-halangi. Langsung kemudian dipersekusi. Disiapin anak-anak muda, remaja-remaja semua bawa batu lemparin pada Rasulullah. Oh, orang gila, orang gila. Rasulullah kemudian berdarah kakinya. Lalu kemudian ngucur pada jubahnya, berdarah semua. Rasul kemudian duduk di sebuah kebun. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Ya Allah, saya mengadu kepadamu ya Allah. Mengadu apa? Kelemahan saya dalam berdakwah. Sedikitnya siasat saya dalam meyakinkan mereka bahwa Islam itu benar. Rasul nggak pernah nyalin orang lain. Paham sekalian? Dia selalu introspeksi pada dirinya sendiri. Walaqad fatanna alladzina min qablihim. Itu jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika perjanjian Hudaibiyah. Rasul kemudian mengatakan, "Ini jalan saya. Kita berdamai dengan mereka untuk kemudian melakukan hal yang lain." Umar nggak percaya. Umar bilang, "Ya Rasulullah, engkau benar Rasul." Diragukan oleh orang-orangnya sendiri. Diragukan oleh kemudian kelompok-kelompoknya sendiri. Bahwa ini benar atau enggak. Ini jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalannya para nabi ya begitu. Itu yang kita minta pada Allah. Walaqad fatanna alladzina min qablihim. Mereka sudah diuji sebelum kita. Kalau kita diuji, itu bukan sesuatu yang aneh. Kalau mereka bisa melewati, maka kita juga insya Allah bisa melewati. Dengan cara apa? Berkaca pada mereka, senantiasa menuruti pada mereka, senantiasa berada di belakang mereka. Untuk apa kemudian kita diuji? Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Allah sampaikan, kenapa kita semua diuji oleh Allah? Kenapa orang-orang zaman dulu diuji oleh Allah? Agar Allah kasih tahu pada Anda semua siapa yang benar-benar dalam agama ini dan siapa yang nipu dalam agama ini. Udah kelihatan? Sudah kelihatan? Dari kejadian-kejadian yang sekarang terjadi sudah kelihatan sama antum? Orang-orang mana yang benar-benar dalam agamanya, yang benar-benar mencintai umatnya, yang benar-benar kemudian jadi ulama bukan karena apapun selain karena Allah Subhanahu wa taala. Ada yang karena kekuasaan, ada yang karena uang, ada karena satu kepentingan. Antum sudah lihat sekarang? Itu cara Allah untuk melihat pada Anda. Jadi ini bukan hanya memurnikan emas tapi menggrading antum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Antum grade berapa sih sebenarnya? Antum grade 3, antum grade 2, antum grade 1? Kita nggak tahu, tapi cara Allah untuk menguji kita adalah dengan cara seperti ini. Bisa dipahami teman-teman sekalian. Allah menguji kita agar Allah grading kita. Allah kasih tahu pada orang-orang, ini loh yang namanya penipu. Ini loh yang namanya orang-orang yang nggak benar. Ini loh yang namanya punya karena kepentingan. Ini loh yang benar-benar serius dalam menggunakan agama Allah. Siapa yang nggak berhenti ketika ditawari sesuatu? Siapa yang nggak berhenti ketika kemudian dalam halangan-halangan sesuatu? Itulah yang kemudian Allah sampaikan pada Anda melalui fitnah-fitnah yang terjadi. Bisa dipahami? Kalau ini nggak ada, kita nggak akan tahu sama sekali. Betul begitu? Kalau ini nggak ada, kita buta. Kenapa? Karena manusia nggak bisa melihat hati seseorang. Tapi Anda protes, ya Ustadz, gimana dengan orang-orang yang jahat Ustadz? Kita sudah terima sih bahwa kita tuh diuji oleh Allah karena kita kan emas, GR gitu kan ya. Kita sudah terima karena orang-orang sebelum kita juga diuji Ustadz. Kita tahu, tapi gimana yang berbuat jahat? Allah kemudian bahas tentang orang yang berbuat jahat. Setelah 2 ayat tadi kita bahas tentang bagaimana Allah memperlakukan orang-orang yang beriman. Allah sampaikan, am hasiballadzina ya'maluna sayyi'at. Kami tahu Anda pasti mikirin orang-orang yang jahat itu, yang fitnah Anda, yang bunuhin Anda, yang menghinakan agama Anda, lalu kemudian yang berbuat buruk pada Anda. Am hasiballadzina ya'maluna sayyi'at. Bagaimana dengan mereka? Ayas bikuna, kata Allah, apa kami akan membiarkan mereka? Kalian kira mereka akan lepas dari datangan kami? Sa'amayah kumun. Kalau Anda mengira begitu, Anda buruk sekali pengiraannya. Pas saya baca ayat ini, saya biasa aja. Sampai kemarin kasus Mursi meninggal. Ketika Mursi meninggal, saya tuh kemudian mikir gini, saya throwback tahun 2012, ketika kalau nggak salah 2012, saya menyaksikan Mursi itu kemudian disentence dengan hukuman penjara gitu kan ya. Dan ketika di hukuman penjara, hakimnya bilang gini, kau ada kata-kata terakhir? Masya Allah, itu membuat saya dredeg banget. Ketika disuruh ngomong kata-kata terakhir, dibacain surat Al-Quran. Hafiz kan beliau kan ya, baca surat Al-Quran, surat Ali Imran, kalau saya nggak salah 105 sampai berapa, tentang innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, sesungguhnya manusia telah berkumpul untuk menakut-nakuti kalian, maka takutlah kepada mereka. Fazadathum imana,
bertambah-tambah keimanan muslim ketika melihat musuh-musuh Allah itu. Lalu berkata, hasbunallahi wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan wakil bagi kami. Dibaca semua. Itu saya ngeliatin, itu hakim tuh wajahnya pucat. Lah kenapa? Orang Mesir kan nggak mungkin nggak ngerti Al-Quran. Kan bahasa Arab, pucat mukanya, kemudian dia memutuskan masuk penjara. Beberapa tahun kemudian 2019 kita dapat beritanya. Setelah dia ngomong tentang ketidakadilan yang terjadi pada dia meninggal. Lalu saya bilang, ya Allah kok gini-gini amat ya Allah. Kok gini-gini amat. Cepet banget matinya orang baik. Saya tuh nungguin yang jahat itu yang mati, paham teman sekalian. Panjang betul umurnya dia, paham teman sekalian. Kok nggak mati-mati? Itulah teman sekalian. Kenapa nggak mati-mati? Allah sampaikan kepada kita. Kenapa kemudian itu pelajaran buat orang-orang mukmin, karena orang-orang mukmin ketika melihat kejadian-kejadian itu, orang jatuh nggak mati-mati sementara orang baik mati semua. Allah pengen kasih tahu, mereka nggak bakal lepas daripada kami. Kenapa? Itu sebuah pelajaran bagi kita. Apa pelajarannya? Satu, nanti orang-orang yang jahat itu akan dikasih pelajaran pas dia mati. Itu ceritanya menarik banget. Kok bisa begitu? Lihat, Nabi Ibrahim dimusuhi sama Namrud. Dibakar Nabi Ibrahim, difitnah Nabi Ibrahim, dibakar Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mati atau tidak? Tidak. Namrud matinya sama siapa? Nabi Ibrahim yang bunuh? Enggak, dia musuhan sama Nabi Ibrahim kan? Tapi yang bunuh apa? Nyamuk. Menarik banget kan? Orang yang merasa paling hebat di dunia matinya gara-gara nyamuk. Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Musuhan sama Musa, dia ngancam Musa, dia ngejek Musa, mau memenjarakan Musa, memfitnah Musa. Apa terjadi? Musa yang bunuh dia. Matinya gimana? Keselak pasir. Jadi orang-orang yang jahat tuh tunggu aja matinya. Sekali itu menarik banget itu. Enggak, saya cuma mau cerita itu pelajaran. Yang kedua, untuk memurnikan antum. Antum sadar nggak sih Allah tuh setiap kali itu memurnikan antum untuk kemudian berharap hanya pada Allah. Makanya ketika saya ditanya, Ustadz, kejadian sekarang baru-baru ini di Indonesia, kenapa begini Ustadz? Apakah Allah sudah meninggalkan kita? Bagaimana nasib kaum muslim Ustadz di Indonesia? Tenang aja, saya bilang, saya itu sederhana. Sederhananya apa? Kita tuh cuma berjuang karena Allah, bukan karena manusia. Itu aja sebenarnya. Karena Allah itu kemudian yang kita dimurnikan oleh Allah. Allah pengen ngajarin pada kita, kalau Anda berjuang jangan untuk manusia. Ingat ketika perang Hunain. Ketika orang muslim merasa bahwa jumlahnya banyak, lantas kemudian kita bisa menang, Allah kalahkan mereka malah. Kenapa? Karena mereka berharap pada manusia. Maka saya bilang, kalau Allah menunda kemenangan kaum muslimin, Allah cuma pengen kita menang dengan cara yang lebih keren. Paham teman sekalian? Contoh misalnya, Musa datang pada Fir'aun. Fir'aun, bertobatlah, Anda sudah melampaui batas, Anda sudah melanggar perintah-perintah Allah. Saya mau bawa Bani Israel keluar daripada Mesir. Fir'aun bilang, monggo, silahkan, mangga, gitu kan ya. Silahkan, kami sediakan ini kudanya. Itu seru atau tidak? Enggak seru, tapi Firaun bilang, kamu jangan sembarangan, ambil para penyihir, kumpul para penyihir udah ngumpul, oke, ada yang lebih hebat daripada kalian penyihir-penyihir? Enggak, semua yang paling hebat adalah kami, lawan Musa, kalah mereka, keluarin tali, dimakan sama ularnya Nabi Musa dan segala macam. Oke, Musa pergi, lalu kemudian kita kejar, sampai depan ada lautan, lalu kemudian di belakang ada tentara, lautan terbelah, mereka lewat mana tentara, hempas mati, widih, keren banget. Lah kenapa? Karena ada ujiannya, paham sekalian? Contoh kayak gini, nonton Avengers enggak? Saya belum, itu kan ya, Masya Allah. Masih nunggu bajakan ya, enggak gitu kan ya. Jadi gini, teman-teman nonton Avengers, teman-teman tahu nggak sih bahwa akhir-akhirnya mereka pasti menang tanpa nonton? Emang antum kira tuh semuanya mati gitu? Enggak, antum sudah tahu mereka pasti menang, tapi kenapa antum masih nonton? Karena ada konfliknya, paham teman sekalian? Konflik itulah yang membuat Avengers jadi keren, paham teman sekalian? Oh mati setengahnya, cuma gini doang mati gitu kan ya? Oh, saya mau lihat nih gimana cerita mereka bisa comeback kan itu kan ya? Itu yang keren, makanya Allah ketika menunda kemenangan kaum muslimin itu supaya kemenangan kita lebih keren. Takbir! Jelas sampai di sini? Apakah mereka akan dibiarkan oleh Allah? Enggak. Sa'amayah kumun. Kalau Anda merasa mereka bakal dibiarkan, Anda sangat buruk perkiraannya. Contoh, walaupun kadang-kadang kita merasa dunia ini enggak adil, tapi saya pengen kasih tahu, enggak ada yang adil di dunia. Karena konsep dunia itu enggak adil, maka Allah kasih yaumil kiamat. Paham? Makanya dijadikan salah satu daripada rukun iman adalah percaya pada yaumil kiamat, hari di mana keadilan ditegakkan karena dunia tidak adil. Maka kalau saya lagi kesal banget gitu kan ya, saya cuma baca Maliki Yaumiddin. Allah yang punya hari pembalasan nanti. Cuma Allah yang punya. Di situ nggak ada orang yang punya koneksi, nggak ada orang yang punya kemudian kekuasaan selain Allah. Di situ akan dibuktikan semuanya siapa yang salah.